Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 11 Juli 2024, perayaan wajib Santo Benediktus Abbas. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari nubuat Hosea, bab 11, ayat 1, dilanjutkan ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8c sampai dengan 9. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekilas mengenai Santo Benediktus Abbas. Adalah seorang yang hidupnya terhormat bernama Benediktus, artinya diberkati. Setelah meninggalkan rumah dan harta ayahnya karena ingin menyenangkan Allah saja, ia belajar untuk senantiasa hidup dalam pergaulan dengan Allah. Dalam bacaan pertama, Allah kita penuh belas kasihan. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan kasih sayang. Ia datang untuk menyelamatkan. Kita diminta untuk bertobat. Derita yang dialami selalu merupakan akibat dari pelanggaran kita. Dalam bacaan Injil, Yesus melibatkan para murid-Nya dalam mewartakan kerajaan Allah. Para murid diberi kekuatan dan kuasa yang dibutuhkan untuk mendukung karya pewartaan ini. Yesus meminta mereka untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Itulah salah satu perintah Yesus kepada ke-12 murid-Nya. Perintah Yesus tersebut tampaknya sederhana,
tetapi tidak mudah dipraktekkan. Bagaimana mungkin seorang yang melakukan perjalanan tidak membawa bekal apa-apa? Sesungguhnya, Yesus mengundang kita agar belajar hidup dari iman, mengandalkan kuasa Tuhan. Evangelisasi. Evangelisasi adalah membawa kabar gembira ke dalam seluruh lapisan hidup manusia dan memperbarui manusia dari dalam. Evangelisasi juga tidak lain merupakan pewartaan Kristus yang dilakukan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Katekismus Gereja Katolik artikel 905 menandaskan bahwa kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan, yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Evangelisasi bukanlah pertama-tama suatu program, melainkan suatu proses yang tidak pernah berakhir atau terus-menerus. Para murid pergi dan menjadikan mereka murid-murid, membaptis mereka, lalu mengajar mereka, sampai mereka itu menjadi murid-murid yang baru dan mampu melaksanakan tugas pergi. Paus Paulus ke-6 menulis, akhirnya orang yang telah menerima warta Injil akan mewartakannya juga kepada orang lain. Disinilah letak ujian terhadap kebenaran dan batu uji bagi evangelisasi atau penginjilan. Apabila seseorang telah menerima sabda Allah dan menyerahkan dirinya ke dalam kerajaan Allah, maka pada waktunya orang itu pasti akan bersaksi dan mewartakannya kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Engkau di atas segalanya dan mengikuti perintah-Mu dengan sepenuh hati, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.